Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar? Sudah. Minggu lalu apa yang telah kita pelajari? Ya, norma-norma kehidupan dalam masyarakat. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai norma-norma kehidupan, yaitu aturan-aturan kehidupan dalam bermasyarakat. Minggu ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, baiklah. Sekarang Ibu bertanya, siapa yang pernah mendapatkan haknya di rumah atau di sekolah? Ya Bu, hak di sekolah mendapatkan pendidikan. Ya, betul sekali. Selanjutnya, apa sih salah satu kewajiban kalian sebagai siswa? Iya. Salah satu kewajibannya adalah menaati peraturan sekolah. Baiklah, anak-anak. Setiap orang itu pasti ingin mendapatkan hak. Iya, pasti menginginkan haknya, seperti hak belajar, hak dihargai, hak mendapat perlindungan, dan hak menyampaikan pendapat. Masih banyak lagi hak-hak di masyarakat, hak-hak kita sebagai siswa, hak-hak kita sebagai anak. Tetapi selain memiliki hak, kita juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Iya, yang harus dilaksanakan. Nah, kita warga negara yang baik bukan? Iya. Sebagai warga negara yang baik, kita bukan hanya menuntut hak, nggak boleh hanya menuntut hak. Ya, harus menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Kalau mau mendapatkan haknya, berarti harus menjalankan harus menjalankan kewajiban. Kenapa? Apa tujuannya kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Agar kehidupan bermasyarakat kita, kehidupan di sekolah, kehidupan di rumah akan terasa lebih harmonis, tertib, dan nyaman. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hak dan kewajiban. Oke, hak ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang, yang patut diterima oleh seseorang. Contohnya seperti apa? Seperti hak mendapatkan perlindungan, hak menyampaikan pendapat, hak untuk disayangi. Sebagai anak harus mendapatkan hak untuk disayangi oleh keluarga, oleh teman, oleh guru. Itu hak untuk disayangi. Nah, sedangkan kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau kita mau mendapatkan hak, berarti kita harus melaksanakan kewajiban kita. Contohnya, kalau misalnya kita sebagai siswa ingin mendapatkan hak pendidikan, makanya berarti harus menjalankan kewajiban sebagai siswa. Salah satunya apa? Menghormati guru, mendengarkan penjelasan guru. Kalau kalian menjalankan kewajiban, sudah pasti akan mendapatkan hak. Oke, dan hak dan kewajiban ini harus berjalan secara seimbang, ya, harus berjalan secara
Nah, jika seseorang ingin mendapatkan haknya, maka ia juga harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Ingat itu. Sekarang ibu bertanya sama kalian, apa hak dan kewajiban yang ada di masyarakat? Haknya apa? Yang mendapatkan perlindungan. Kalau kewajibannya di masyarakat apa? Iya, mengikuti gotong royong, menjaga keamanan sekitar, menjaga kebersihan, termasuk kewajiban di masyarakat. Oke, yaitu tadi ya, harus ingat bahwa hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Tetapi kita juga sebagai warga negara tidak boleh hanya menuntut hak saja. Ingat itu, tidak boleh hanya menuntut hak. Iya, tidak hanya boleh menuntut hak, tapi harus tanpa melakukan kewajiban. Contohnya seperti apa? Nah, di sini contohnya ada siswa yang ingin belajar, ingin mendapatkan lingkungan sekolah yang nyaman, tertib, tenang di kelas. Berarti siswa tersebut harus menjalankan kewajibannya untuk mendengarkan guru, habis itu mengamati penjelasan guru, menghormati guru, menjaga tata tertib. Baiklah, sebelum ibu tutup pelajaran, mari kita simpulkan bersama-sama mengenai hak dan kewajiban warga negara. Oke. Nah, anak-anak, dari pelajaran ini kita tahu bahwa setiap warga negara wajib harus mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban. Oke. Hal ini harus diterima dengan baik, tetapi kewajiban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maka setelah kita belajar tadi, ibu harap kita bisa belajar menjadi warga negara yang baik, disiplin, tertib, dan patuh terhadap peraturan. Ya, sudah sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran tadi? Tidak.